Halo Bang Chandra, Halo, Ji. apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Jadi, bolehlah Bang Chandra kenalkan diri nih. Siapa sih Bang Chandra? Ya, nama lengkap Chandra Kurniawan, ya, asal dari Sumatera Utara, ya, tepatnya di Kisaran. Apalagi ya, perkenalkan. Apa profesi sekarang? Profesi ya saat ini, alhamdulillah sebagai dosen di Universitas Bengkulu, ya. Di program studi fisika Fakultas MIPA. Oke. Jadi Bang Chandra di Universitas Bengkulu ini ada fakultas apa aja sih? Di Universitas Bengkulu ini ada 7 fakultas ya. Di fakultas ya. Ada Fakultas MIPA, ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan FKIP, ada Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, ada Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Oke. Kalau yang paling favoritnya itu fakultas apa tuh? Yang paling banyak peminatnya setiap tahun itu Fakultas Kedokteran. Oh, selalu ya? Di mana-mana pasti kedokteran ya? Iya. Selanjutnya yang kedua? Nah, itu FKIP ya. FKIP ya? Keguruan Pendidikan itu banyak ininya. Animonya banyak berarti ya? Untuk jadi guru ya? Betul. Apalagi PGSD-nya itu kan satu tahun penerimaan gitu bisa sampai 5 kelas ya. Udah banyak peminatnya FKIP-nya, nggak seperti dulu. Nggak seperti dulu kan nggak banyak yang mau jadi guru ya. Gajinya kecil gitu ya. Sekarang udah lumayan Sekarang sudah lumayan, apalagi P3K ya. Iya. Tadi kedokteran, FKIP. Yang ketiga apa tuh? Paling banyak ininya. Kalau setelah itu ada Fakultas Pertanian. Pertanian ya di Bengkulu ini ya. Banyak itu ya. Ya. Oke. Kebetulan alumni juga sudah punya nama ya. Jadi banyak juga peminatnya di situ. Kalau ini manajemen apa? Ekonomi ya? Ya, Fakultas Ekonomi Bisnis itu nggak sebanyak pertanian sih sebenarnya. Kalau lihat statistiknya. Jadi bagi yang mau masuk Universitas Bengkulu jadi tahu saingan ya. Ya. FK terbanyak. Unggulannya lah sini ya. Sama tadi pertanian ya. Tadi satu lagi FKIP. Cuma memang sedikit ya peminatnya. Fakultas apa itu? Sedikit peminatnya itu Fakultas MIPA. MIPA ya. Kenapa tuh Bang ya? Mungkin karena mereka itu mikirnya sulit kali ya. Kuliah di MIPA itu sulit ya. Mungkin ya. Tapi, ya. Prediksi Bang Chandra karena sulit ya? Ya. Oh apa ini ngitung-ngitung katrol ini ya? Apa ini integral? Integralnya lipat 3 sampai ya kan. Cacing semua ya kan. Jadi kalau menurut Bang Chandra apakah emang gitu atau gimana itu? Selaku ya anak MIPA juga atau emang dulu emang punya persepsi seperti itu? Ya pada dasarnya abang juga ini kan pilihan kedua kali ya. Karena memang itu ya, mungkin dari awalnya juga dulu di sekolah itu memang kurang minat terhadap apa namanya ya, matematika kali ya, makanya berpikirnya mungkin masuk MIPA itu ya bakal rumit, bakal ketemu hitung-hitungan. Karena kan mereka juga kalaupun belajar biologi, ketemu juga kan matematika kan, di matematika dasar itu kan masih dipelajari di semua apa namanya, semua prodi yang ada di Fakultas MIPA ini kan, kayak kita dulu kan ya. Betul. Jadi yang dia kimia ya belajar juga matematika dasar gitu kan, yang biologi juga belajar matematika dasar gitu. Pada dasarnya mungkin ya, itu kali ya, dan mungkin ke peluang kerja kali ya, karena mereka itu mungkin melihatnya yang benar-benar dilihat di lapangan itu kan, yang kalau misalkan fisika ya yang dibutuhkan tuh guru fisikanya gitu ya kan. Iya. Kayak yang matematika ya guru matematikanya gitu. Tapi mungkin ya seperti itu ya mindset yang terbentuk di SMA-nya kali. Berarti kan FMIPA itu bukan yang pendidikan ya, yang ilmu murninya. Ilmu murni dia, sains dia. Sainsnya. Kalau FKIP-nya ya banyak juga ya. Banyak. Walaupun fisika, Walaupun fisika ada juga pendidikan fisika, ada pendidikan kimianya.
ada pendidikan matematik. Gitu ya. Jadi tadi kata Bang Chandra karena emang peluang kerja ya. Iya, mungkin seperti itu. Sebenarnya alumni FMIPA ini peluang kerjanya kemana sih? Kalau di fisika sendiri itu sebenarnya mereka itu diharapkan ya banyak langsung ke ke lembaga penelitian mungkin ya. Seperti targetan mereka itu rata-rata ya kalau alumni fisika ini tembakannya ke LIPI ataupun menjadi laboran. Oh iya. Di lab-lab pemerintahan juga membutuhkan orang fisika sebenarnya harusnya ya. Karena penerimaan CPNS-nya juga ada kan S1 fisika gitu untuk ditempatkan di laboratorium yang dibutuhkan di PUPR kan gitu juga banyak juga. Oh, PUPR ya? Iya. Kementerian ya? Oke. Kemudian ya itu. Gitu ya. Sebagian mereka juga banyak yang tes TNI Polri sih. Oh. Iya, karena kan bisa dari S1 yang sains tapi ya bukan yang S1 pendidikan. Oh, yang sains ya. Kalau yang untuk TNI Polri itu mereka yang S1. Jadi apa itu nanti di TNI Polri? Kalau yang abang tahu ya, mereka itu sebagian ada yang bekerja di pusat laboratorium Polri forensiknya. Oh iya. Kalau yang dia seperti ini, misalkan di Fisika Unim ini ada yang peminatannya fisika kelautan, itu dia di banyak juga yang ke Bakamla ya, Badan Keamanan Laut gitu ya, kayak gitu. Oh ya tadi jurusan apa? Fisika itu ada berapa konsentrasinya? Betul, Di ada sini? 3 peminatan di sini. 3 peminatan ya, apa itu Pak? Ada fisika kebumian ya atau geofisika, kemudian ada fisika instrumentasi dan fisika kelautan ya. Oke. Jadi ada 3 di sini. Jadi sebenarnya ya peluangnya ada ya cuma ya. Peluangnya ada. Mungkin kurang teredukasi ya. Kurang atau kurang promosi juga kayaknya. Apakah tapi tetap ada yang gugur ya? Mungkin seleksi yang menyeleksi apa yang daftar 500 yang diterima berapa gitu? Iya sebenarnya pasti ada juga yang gugur ya. Tapi, ada ya. Yang mungkin yang tidak memenuhi passing grade ya gugur ya. Ada ya. Tapi atau kurang kuotanya? Atau misal ini kita yang diterima sebenarnya 100 tapi dapat cuma 80. Enggak? nah itu secara detail belum lihat ininya sih ya peluang datanya itu belum punya. Yang diterima berapa, yang daftar berapa belum punya data. Artinya sayang sekali ya kalau kayak gitu, kalau seperti itu ya. Ada kuota yang belum terpenuhi. Ini bisa jadi strategi untuk adik-adik untuk milih jurusan yang sepi peminat ya kan? Biar lulus. Kan harus pakai strategi juga kan? Harus pakai strategi juga. Ya, disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Kemampuan, iya. Oke. Jadi Bang Chandra ini kok bisa jadi dosen? Gimana ceritanya Bang? Ya, jadi memang pada saat itu kan taman S1 itu hanya sebatas mengajar ya di sekolah. Baik itu di SMA ya, SMP juga pernah ya. Nah, jadi kepikiran banyak waktu yang kosong. Nah, jadi banyak waktu kosong itu artinya di sela-sela mengajar itu masih bisa kuliah S2 kan. Nah, sudah. Jadi akhirnya kuliah di kampus yang juga di kota yang sama kan, di Medan saat itu. Jadi sambil kuliah, sambil ngajar juga kan. Jadi ya sudah, begitu tamat S2 ada potensi, ada peluang ya, ada peluang untuk diterima di salah satu kampus swasta. Nah, akhirnya menjalani 2 profesi. Sebagai dosen dan sebagai guru. Oh, sebelumnya di universitas yang swasta itu apa itu? Universitas Quality. Quality ya? Iya. Universitas Quality, oke. Jadi mengajar di kampus swasta, mengajar juga di SMA, di SMK gitu kan. Ya sudah. Setelah dijalani ternyata melihat potensi menjadi dosen itu lebih ini ya, lebih punya tantangan kan gitu ya kan. Karena kita buat proposal penelitian, buat proposal pengabdian gitu kan. Bersaing ya untuk mendapatkan pendanaan itu kan lumayan gede gitu ya effortnya. Jadi ya udah gitu.
akhirnya memilih untuk menjadi dosen, ikut setiap penerimaan CPNS dari tahun ke tahun ya, semenjak tamat lah ya, semenjak tamat S2. Jadi di tahun abang itu kan penerimaan dosennya sudah S2 ya, harus sudah memiliki ijazah magister. Jadi ya memang dicoba setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 ya. Sampai akhirnya keterima di Unip ini tahun 2000, ikut penganggaran CPNS 2019. Akhirnya masuk ke Unip tuh tahun 2021 karena COVID. Oh, karena COVID. 2019 ya. Itu persaingannya berapa itu? Kan berkompetisi juga ya? Betul, betul. Jadi kemarin tuh yang abang, untuk formasi abang ya, yang dibutuhkan itu 1 orang, jumlah pendaftar 23. 23 orang ya? Terima cuma 1? Yang terima cuma 1. Berarti abang yang terima? Iya. Ya, jadi kan peraturan BKN itu ya, yang bisa melanjut ke tahap SKB itu kan N kali 3 ya. Jadi karena N-nya cuma 1, formasi cuma 1, jadi yang masuk ke SKB itu dari 23 itu cuma 3 orang ya. Nah, 3 orang ini diseleksi lagi untuk diambil 1 gitu. Baru dari 23 diseleksi jadi 3. Jadi 3. Tinggal 3 orang ini. Inilah yang diseleksi lagi itu. Seleksi lagi tuh Ada tes psikologi, ya kan? Ada tes wawancara, ada micro teaching juga. Jadi mengajar gitu. Dan terpilihlah 1. Pak Chandra lah yang menang. Ya, alhamdulillah. Untuk jadi dosen di FMIPA Fisika ya. Tahun 2021 lah ya. 2021. Oke, jadi sebenarnya hidup ini pernah kompetisi ya? Kompetisi. Pernah kompetisi? S1 dulu masuk Unimed ya Kak? Kompetisi. S2 kompetisi, ini mau jadi kerja kompetisi. Jadi kompetisi ini sebenarnya hukum alam ya? Betul ya? Iya, betul. Kalau yang Bang Chandra dengar, kalau ada dengar kompetisi apa yang terngiang lah gitu? Apa ya? Kompetisi berarti harus persiapan kali ya. Iya. Jadi setiap ada kompetisi, iya, walaupun tidak ada kompetisi kita memang harus bersiap sebenarnya selalu ya. Nah, ketika ada kompetisi kita sudah siapkan gitu ya. Oh ya, inilah definisi keberuntungan ya. Bertemunya orang beruntung itu karena bertemunya kesempatan dengan persiapan. Betul ya, betul. Ya kan? Oke. Nah itu teman-teman. Jadi emang ya harus sudah persiapan ya. Persiapan. Iya. Jadi jangan baper juga kalau kompetisi belum menang ya. Karena Bang Chandra juga udah berapa kali nyoba nih? Kalau CPNS sendiri sudah 4 kali. Yang keempatnya? Yang keempat baru berhasil gitu. 3 kali gagal. 3 kali gagal. Jadi gagal tuh biasa ya? Gagal itu biasa. Jadi jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau udah takut nggak mencoba ya itu udah gagal beneran tuh. Iya. Ini luar biasa nih pengalaman Bang Chandra ya, bisa lulus jadi dosen di Fisika Universitas Bengkulu. Gimana Bang? Tantangannya jadi dosen itu gimana nih? Udah setahun ya? Iya, sudah setahun. Setahun jadi dosen baru itu gimana tuh Bang? Menarik sih sebenarnya ya, karena di luar ekspektasi ternyata. Kirain itu di awal itu dosen itu ya memang sudah tahu deh awal itu Tridharma ya. Tridharma itu mengikuti pendidikan ya, pengajaran, pendidikan dan pengajaran itu satu, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma itu apa maksudnya Bang? 3 dharma ya, tiga bentuk wujud pengabdian kita kepada negara ya gitu ya. Itulah dosen tuh ya? Menjalankan tugas itu yang 3 itu. 3 itu ya? Pendidikan dan pengajaran, Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah jadi dari awal memang sudah tahu, tapi ternyata faktanya di lapangan lebih ribet lagi ya. Artinya ribetnya itu kita mengatur waktu antara untuk mengajar ya, memberikan pengajaran kepada mahasiswa gitu ya. Di sela-sela kita juga harus mempersiapkan penelitian, di mana penelitian itu memang harus memiliki target luaran ya. Harus menulis karya tulis ya atau artikel ya. Jadi
output dari penelitian ini harus dipublikasikan. Nah itu. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat, ya kan? Setelah dilaksanakan pengabdiannya juga harus dipublikasikan, bisa dalam bentuk artikel maupun video, dalam surat kabar dan sebagainya. Jadi ternyata memang gitu. Faktanya di lapangan itu mengerjakan pengajaran itu kadang ya harus timpang tindih dengan penelitian juga yang saat itu dilaksanakan bersamaan gitu ya. Di sisi lain administratifnya juga banyak ya. Harus memenuhi BKD-nya ya, namanya sister ya kalau BKD apa tuh? beban kerja dosen ya. Jadi beban kerja dosen itu harus diisi setiap semester kan ya, karena ada aplikasinya. Nah, itu banyak berkas yang harus diupload, diisi dan sebagainya. Belum lagi harus memikirkan ya publikasinya di jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Ternyata ribet ya. Maksudnya ya, tapi itu harus dijalani gitu kan. Nah, walaupun ribet ya, tapi menarik gitu. Oke. Administrasi tadi ya. Iya. Kalau jam harus berapa jam ngajar gitu ada itu peraturan nggak ada? Ada sih sebenarnya. Kalau satu orang dosen itu memang harus bebannya itu 12 SKS ya. 12 SKS Dia 12 SKS bebannya itu per minggu kali ya. Per minggu. Per minggu ya. Oke. Nah, jadi itulah beban yang mengajar dalam 1 minggu itu. Kalau kita SKS-nya 50 menit ya kalikanlah 12 kali 50 menit itu. Standby-nya. Oke. Jadi mulia sekali ya jadi dosen ya. 3 dharma itu ya. Iya. Luar biasa ya. Oke. Tadi di sela-sela pengajaran itu pendidikan ya. Pendidikan dan pengajaran. Jadi di sela kita mengajar, si dosen ini kan juga harus menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertingginya. Makanya dosen itu dituntut sampai ke jenjang pendidikan terakhir. S3 berarti ya, harus doktor. Nah, itu. Oh, itu. Apa bedanya, Bang? Pengajaran sama pendidikan ya? Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran berarti kita mengajar ya. Mengajar. Pendidikan si dosennya yang menempuh jalan pendidikan. Oh, sampai yang tertinggi ya, S3. Dan katanya orang juga berebut ini ya, jadi guru besar ya. Itu apa ini ya, Bang? Benefitnya ya? Itu apa benefitnya, Bang? Guru besar. Benefitnya itu kalau kita berbicara realistis sebenarnya tunjangan ya. Tunjangan ya? Tunjangan guru besar itu kan ya fantastis sih. Fantastis ya? Sampai berapa tuh? Berarti itu kan udah diatur undang-undang ya? Betul. Berarti udah ditahu angkanya gitu ya? Iya, bisa mencapai 15 juta per bulan. Hanya tunjangan profesor yang Tunjangan guru besarnya itu 15 juta udah ini ya per bulan. Oh. itu di luar Yang lain. di luar gaji pokok, di luar tunjangan keluarganya, di luar. Kalau seperti Unip ini ada namanya remunerasi ya, karena dia kampusnya BLU, Badan Layanan Umum. Hampir sama seperti kampus-kampus lain yang PTNBH ya, di satu tingkat di atas BLU ada namanya remunerasi juga. Jadi tambahan tambahan kesejahteraan untuk dosennya gitu. Yang BLU itu maksudnya yang ini ya? Jadi ada 3 tingkatan kali ya. Jadi yang paling tertinggi itu PTNBH di Indonesia ini masih 13 kampus kali ya. Singkatan dari? Perguruan tinggi dengan berbadan hukum, PTNBH. Perguruan tinggi berbadan hukum. Seperti USU ya, dan lain teman-temannya UI, ITB, UGM. Kampus-kampus besar itu rata-rata sudah berbadan hukum, PTNBH. Jadi dia mengelola keuangan kampusnya itu 100% di mereka. Tinggal memberikan laporan saja ke Kementerian Pendidikan dan Riset ya. Kalau kampus itu di bawahnya ada namanya BLU, Badan Layanan Umum. Nah, itu bisa dibilang 75% pengelolaan keuangannya oleh kampus, 25%-nya masih diatur oleh kementerian. Baru di bawahnya lagi tingkatnya itu Satker namanya. Satuan kerja ya. Itu setengah-setengah ya, 50% dikelola oleh kampus, 50% lagi dikelola kementerian. Jadi Bang Chandra apa ini? Tantangannya ya untuk menjalankan Tridharma tadi ya. Sebenarnya kalau menurut Bang Chandra, apakah sebenarnya dosen itu harus difokuskan kemana gitu? Ada nggak persepsi Bang Chandra gitu?
Enggak sih ya. Sebenarnya memang harus tridharma ini aja. Ya udah pas ya. Jadi memang dunianya dosen itu di tridharma itu gitu. Jadi di sela-sela dia mengajar ya memang harus menyiapkan penelitian juga. Karena kan memang ya sebenarnya zona nyamannya itu dosen itu kalau kita bilang mengajar saja sih enggak ya. Dia harus kalau kita lihat tadi kembali lagi ke kompetisi ya. Nah jadi si dosen ini juga untuk membuat proposal penelitian agar proposal penelitian itu didanai, dia kan juga berkompetisi kan ya, supaya membuat proposal yang baik gitu kan, proposal baik itu proposal pengabdian atau proposal penelitian. Karena ya kalau dosen itu mengerjakan penelitian tapi dengan swadana atau dana sendiri, itu kan terbatas kan, makanya ya memang dosen itu mengerjakan penelitian itu memang kebanyakan berkompetisi juga untuk mendapatkan hibah, itu namanya tadi pendanaan untuk proposalnya tadi. Iya. Jadi tantangannya di situ sebenarnya. Ketika kita memang harus dituntut untuk membuat sebuah proposal yang baik kan gitu ya, berarti memang kita harus bekerja secara total di tulisan kita itu supaya bagaimana bisa di lolos kompetisi. Dan itu lumayan ya Bang hibahnya ya? Lumayan ya? Iya, untuk di universitas, di tingkat universitas sebenarnya sudah besar ya. Apalagi sampai ke tingkat nasional di RPM namanya. Itu mulai berapa juta tuh bisa didapat kita? Yang terkecil kalau di universitas itu yang terkecil ya, 15 juta. 15 juta ya? Oke. Dan yang terbesar itu kalau untuk universitas bisa sampai 75 juta. Jadi kan memang saya juga setuju ya bahwa memang kalau negara ini mau bagus, suatu organisasi mau bagus, kuncinya ada di R&D itu ya, Research and Development kan situ ya, penelitian masuk situ. Tapi kok saya lihat Bang kok ini ya, apa masalahnya? Apakah karena dosen itu meneliti hasilnya nggak dipakai atau kualitasnya rendah atau gimana sih? Masalah kan udah banyak ya, udah banyak penelitian gitu. Kok masalah-masalah di masyarakat nggak begitu banyak terselesaikan ya? Masalah pendidikan, teknologi, betul nggak? Iya kan? Itu gimana menurut Bang Chandra? Iya sih ya. Sebenarnya kita bingung juga ya. Penelitian sudah banyak, tapi kok kadang permasalahan itu tapi nggak semua sih ya. Beberapa penelitian itu juga sudah ada yang diterapkan ya, memberikan solusi di masyarakat juga banyak sebenarnya. Hanya saja mungkin tidak terekspos. Tidak terekspos ya? Iya. Oke. Hanya mungkin nggak terekspos. Ya tapi seperti itu. Kadang kita dosen ini juga hasil penelitian itu dituntut untuk dipatenkan gitu kan. Padahal terkadang untuk membuat patennya itu sendiri administratifnya ya cukup rumit gitu kan. Makanya kadang ya paten itu tidak bisa lanjut gitu dan sebagainya. Nah gitu. Tapi ya gitu ya. Tapi terkadang kita lihat bidang penelitian dosen itu juga sih. Ya. Kalau seperti fisika teoritis itu kan terkadang memang jarang diterapkan di masyarakat kan. Ya. Karena yang mereka teliti itu seperti black hole gitu kan. Iya benar kan, yang diteliti itu sampai lubang hitam ya kan. Partikel Tuhan. Iya, benar. Riset itu sampai ke situ. Jadi kadang itu kan diterapkan di masyarakat juga nggak pas mau masuk kemana kan. Tapi ya kalau yang memang sifatnya aplikatif ya itu bisa. Kayak misalkan di geofisika ini mereka bisa membuat semacam warning untuk daerah rawan gempa. Jadi mereka buat batasan kepada masyarakat supaya dari periode tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ini berpotensi untuk longsor gitu kan. Mereka bisa teliti itu. Nah, jadi itu bisa jadi awareness sama masyarakat. Jadi masyarakat setempat itu menerapkan penelitian itu kan artinya ini nanti bakal ada longsor nih tanahnya sekian bulan lagi atau sekian tahun lagi. Nah, kan manfaatnya di situ sebenarnya ya. Bagus. Ada yang seperti ya kan lahan pertaniannya ini bisa saja berpotensi untuk longsor. Jadi mereka bersiap-siap. Nah, gitu. Nah seperti itu. Oke. Saya melihat ini ya, ada potensi karena kan dosen tugasnya meneliti, ada potensi untuk kolaborasi dengan para entrepreneur ya, industrialis gitu ya. Ya untuk kepentingan negara ini
Contohnya yang potensial saya pikir ini, yang saya baca kan tren ke depan tuh mobil listrik. Mobil listrik, Gimana kita bisa memproduksi baterai, baterai ya. Iya. ya kan? Betul. Itu apakah Bang Chandra ada ngikuti atau gimana itu perkembangan kita ngarah ke sana, ada nggak? Ya kebetulan nanti ini emang internshipnya nanti fokusnya mau ke baterai, rencana ini. Tapi belum, karena dari awal memang belum pernah belajar baterai, mungkin nanti udah belajar dari nol lagi di sana. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita mulai dari nol lagi. Karena memang basisnya dulu fisika material, tapi materialnya itu bukan material baterai, material alam ya, kemarin itu memanfaatkan zeolit. Nah memang betul ya, sekarang itu kan lagi gencar-gencarnya untuk green energy ya, renewable energy ya. Energi yang clean, bersih, yang nggak berpolusi, kemudian energi yang bisa terbarukan gitu kan, terbarukan. Nah jadi memang itu potensi sekali sekarang ini kan di Indonesia khususnya, memang sudah mulai banyak yang menggunakan kendaraan listrik, ya sudah mulai satu persatu beralih ke kendaraan listrik, bahkan sudah ada yang produksi lokal itu apa namanya motornya itu? Yang mobil. Yang ini boleh juga ada. Sudah ada yang mau keluar. Yang Hyundai. Iya. Ya motor sudah ada juga kalau nggak salah, Gesit namanya ya. Oh, baru tahu. Itu sudah banyak. Tapi nggak tahu ya itu produksi lokal atau dari impor, nggak tahu ya. Tapi itu juga sudah menggunakan ini ya apa namanya motor listrik ya. Sumber energinya dari baterai. Nah jadi itu memang potensial sekali sebenarnya kalau pandangan abang ya, ke depannya itu memang bagus juga untuk dikembangkan potensinya ke sana. Dan katanya Indonesia punya bahan dasarnya. Iya. Bahan dasarnya buat apa tuh? Lithium kali ya. Lithium ya? Iya. Sudah ada tambangnya bukan ya di Pekanbaru ya, kalau nggak salah yang terbesar, atau di mana? Iya. Dia ya. Karena sayang sekali kalau kita hanya menjadi negara yang hanya bisa menjual apa istilahnya itu komoditas. Kita harus pintar ngolahnya lah gitu. Contoh kan ya karet kita diolah, dibawa ke Jepang ya kan, jadi ban, jadi apa. Kalau komoditas itu kan harganya udah ditentukan internasional ya dan nggak bisa naik. Saya pikir ini sih masalah kita, makanya masalah kita ada di kompetensi SDM-nya ya. Betul. Untuk ngolah sumber daya alam negara kita ini. Ya, kita SDM-nya kekurangan kita ya. Iya. Ini. Atau mungkin faktor teknologi juga. Teknologi ya. Dan yang buat teknologi manusia. Kembali lagi ya. Iya benar juga. Iya. SDM-nya sih ya. Ya gitulah ya. Harus apa ya, momentum ini harus kita ambil ya. Kalau nggak sayang ya kita hanya jadi negara konsumen. Iya, negara konsumen ya, pemakai ya. Iya. Tidak bisa memproduksi ya. Tuh. Tengok yang maju-maju ya negara produksi. Jepang, Korea, Cina bahkan ya. Negara produksi. Dan kalau mau memproduksi harus ada kompetensi manusianya kan. Betul. Inilah tantangan kita lembaga pendidikan ya. Tantangan kita bersama. Di Bengkulu. Ini Bengkulu Bang ya? Ya, Bengkulu. Di Bengkulu inilah kita mau gimana banyak kolaborasi ya. Yang katanya kan kompetensi di abad 21 ini kita harus punya 4C. Pernah dengar itu Bang Chandra? 4C. 4C ada namanya berpikir kritis dan problem solving. C-nya, C yang pertama bahasa Inggris ya. Critical thinking and problem solving. Yang kedua itu kompetensi yang harus kita miliki adalah berpikir kreatif dan inovatif. C yang ketiga komunikatif. Ya kalau kita cerdas nggak bisa mengkomunikasikan sama aja gitu ya. Ya kan? Makanya penting kali ilmu komunikasi ya. Yang keempat
kolaborasi. Oke, Bang Chandra, kalau ini saran Bang Chandra nih ke generasi penerus bangsa Indonesia ini apa nih Bang Chandra? Ini kita manggilnya apa? Jawara Posi ya? Jawara Posi. Saran ya, banyak ya sebenarnya yang harus disarankan ya. Termasuk yang pertama itu kita itu harus tekun ya, pertama tekun. Jadi apapun bidang yang kita kerjakan saat ini, kalau kita tekuni itu pasti akan bermanfaat ya, bermanfaat baik bagi kita ataupun bagi orang lain. Kemudian itu pantang menyerah ya. Pantang menyerah itu penting karena habisnya kita itu ketika kita itu sudah tidak mau melanjutkan apa yang kita perjuangkan kan gitu ya. Jadi harus berjuang gitu untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, itu ya kita perjuangkan nah gitu. Betul. Kalau udah menyerah apa nggak di sini ya? Cek sudah habis. Tutup gitu kan. Nah, kemudian saran juga untuk generasi muda kita ya, yang pertama selanjutnya itu ya istiqomah kali ya, penting. Nah, jadi tetap ya komitmen ya kali ya. Saya menarik tadi. Tekun tadi bener ya Bang ya. Saya juga ngalami Bang. Jadi kalau walaupun kita cerdas, IQ-nya tinggi, kita kalah sama yang tekun. Betul ya. Walaupun kita standar kan, biasa aja kalah sama yang tekun. Itu betul banget tuh ya. Jadi saran dari Bang Chandra, tekun tadi ya. Tekun tuh aduh bener banget tuh. Tekun. Yang kedua tadi Bang, pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Yes. Yang ketiga tadi istiqomah ya, komitmen ya. Sebenarnya kenapa ada orang nggak sukses? Karena dia nggak berkomitmen sukses ya. Terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya kan. Betul. Itu kali ya. Ini apa ya? Ini soft skill ya? Soft skill. Soft skill kan? Iya. Oke, soft skill. Apalagi Bang? Mungkin disiplin, tapi disiplin itu mungkin sudah masuk ke tekun tadi ya. Jadi disiplin itu penting dimanapun kita berada, ya kan? Termasuk pintar beradaptasi juga ya. Itu juga harus jadi kunci utama. Gak kaku ya? Gak kaku ya. Fleksibel, betul sih. Zaman sekarang ya? Iya. Zaman VUCA, zaman volatile gitu ya, uncertainty gitu ya, ketidakpastian. Maka kita harus bisa beradaptasi. Saya pernah baca buku itu. Baca buku soft skill yang harus dimiliki anak zaman sekarang, nomor satu itu ya adaptif. Kalau nggak cepat berubah bisa tergerus ya. Betul. Bisa terdisrupt. Kemampuan beradaptasi, ya. Ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini sangat cepat, ya. Startup sudah semakin banyak, ya kan. Artinya kita memang harus cepat beradaptasi kan terhadap kita kan menuju era digitalisasi gitu ya. Jadi seperti halnya juga dosen ini, teknologi mungkin sudah berkembang terus. Mungkin nanti mengajar konvensional itu sudah ditinggalkan kan gitu ya. Semuanya beralih ke digitalisasi via Zoom atau dan sebagainya, video pembelajaran dan sebagainya. Mungkin nanti kedepannya seperti itu. Sudah digitalisasi ya semuanya. Iya. Nah jadi itu akhirnya apa? Orang-orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan akan tertinggal kan ya? Iya. Yang masih memakai cara konvensional ataupun cara lama yang tidak bisa mengikuti era digital ini ya akhirnya menyulitkan orang lain untuk ya kan menjadi penghambat gitu ya, menjadi penghambat kan gitu. Jangan sampai kita jadi masalahnya. Jangan sampai kita jadi masalah itu. Makanya kita harus bergerak cepat gitu. Jadi problem maker pula kita. Jadi penghambat orang gitu. Betul. Kita harus dinamis. Oke, menarik nih. Sama kayak ini ya, di keluarga jangan sampai kita malah jadi beban keluarga gitu ya. Jadi pengangguran ya kan? Jadi beban keluarga. Ya mungkin itu ya.
Jadi cara kita menyelesaikan masalah pengangguran, kita jangan pengangguran itu aja. Kan? Janganlah yang besar-besar gimana, kita hanya dulu selamatkan. Iya betul. Dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Iya. Betul. Oke. Kalau bisa malah kayak Ayo Pak. Moroji ini, aduh, menciptakan lapangan pekerjaan ya, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Karena memang ya kita ngikuti kata hati kan. Kita hati kan. Kata hati. Sebenarnya kan definisi dari entrepreneur itu ya, itu adalah orang yang bisa membuat value gitu, nilai. Jadi kalaupun kita bisa membuat menambah nilai, ada ngasih nilai, itu kita ya udah berpikir sebagai entrepreneur gitu. Contoh, Bang Chandra neliti bisa ngasili penelitian yang nanti dipatenkan, itu udah berpikir entrepreneur sih. Kan itu dari hak paten itu kan bisa ini ya. Betul. Bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat. Itu paling penting itu. Nanti ngikut sendiri itu apa namanya, uang apa ngikut sendiri. Kalau kita bisa membuat kebermanfaatan, nilai itu kan manfaat ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain, menyelesaikan masalah. Kuncinya di situ sih. Makanya kan sekarang pemerintah lagi ini ya, masukkan kurikulum ada entrepreneur ya. Iya, betul. Ke mahasiswa, ke siswa. Iya. Ada ya? Kurikulumnya MBKM namanya sekarang. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya namanya. Oke. Itu gimana tanggapan Bang Chandra? Itu iya. Pada prinsipnya memang kan setiap identik dengan perubahan menteri, perubahan kurikulum. Mungkin karena basis menteri kita sekarang ini di entrepreneur. Oh iya. Dia kan salah satu raja startup ya di Indonesia. Jadi ya kurikulum itu diterapkan di perguruan tinggi, sebagian ada yang namanya pro kontra, pasti ada kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi mahasiswa itu senang pada dasarnya. Ya. Mereka itu bisa keluar kampus untuk magang. Dan itu nanti bisa rekognisi ya. Jadi mereka magang di luar itu, misalkan di perusahaan bebas apa saja, berapa jam mereka di sana, berapa minggu, berapa bulan ya, itu nanti bisa direkognisi ke SKS. Oh, benar-benar merdeka. Iya, benar-benar merdeka, itu namanya merdeka ya. Baru merdeka kita tahun ini. Kita udah lama merdeka. Iya betul, artinya baru sekarang Merdeka Belajar itu diaplikasikan gitu ya. Mereka bebas minat kemana saja dan tetap direkognisi gitu ya. Secara administratif mereka itu tetap kuliah kan gitu ya. Seperti itu. Bagus sih, karena kan kalau namanya skill itu ya harus praktek ya. Praktek. Langsung ke tempatnya gitu. Betul. Bukan hanya cakap-cakap. Bukan hanya cakap-cakap. Terkadang kan memang ya untuk praktek di kampus itu sendiri kan ada keterbatasan ya. Ya beda seperti industri yang mereka datangi itu kan semuanya teknologi sudah ada di situ gitu. Sistemnya sudah terbangun di situ kan gitu. Sementara sistem itu tidak ada di kampus. Artinya mereka bisa lebih banyak belajar di industri kan gitu kan. Kalau contohnya di mana? Udah magang kemana aja tuh anak-anak? Kalau yang di fisika ini karena MBKM ini baru 1 tahun 2 tahun ini ya, penerapan apanya yang benar-benar sudah mulai baru 1 tahun ini, mereka itu belum banyak sih yang berani mengambil keluar ya. Ya jadi sebagian memang ke perusahaan tambang ada juga. Di BMQ, Bara Mega Kuantum di Kepahyang. Di Kabupaten Di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu ini. apa namanya? Di BMQ, Bara Mega Kuantum. Bara Mega Kuantum. Betul. Jadi itu perusahaan tambang batu bara. Tambang batu bara ada di Bengkulu. Ada. Oh. Jadi Bengkulu ini potensi batu baranya besar sebenarnya. Kemarin kita sudah ada kuliah umum ya, undang pemateri dari BMQ itu karena mereka langsung praktisi ya. Orang tambang langsung. Jadi yang kita undang itu kemarin itu kepala teknik tambangnya, dia jelaskan bahwasanya memang potensi Bengkulu ini nomor 4 di Indonesia sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia ya. Jadi setelah Padang kemudian di Kalimantan ya. Gitu. Jadi Bengkulu ini termasuk salah satu provinsi yang berpotensi untuk menghasilkan batu bara.
Nah, sehingga ada juga mahasiswa kita yang kemarin itu magang di sana gitu. Nah, nanti setelah selesai dari magang di sana itu nanti bisa dikonversi gitu. Oh iya. Jadi dia di sana itu dia walaupun dia ke lapangan tetap dianggap kuliah. Betul. Di luar KKN tapi ya, di luar KKN. Karena kan sebenarnya penting itu kita banyak kan ini ya learning experience ya, Betul. pengalaman belajar. Oh, oke. Dan itu ya, itu masalah kita juga kenapa banyak pengangguran katanya nggak matching ya dengan industri. Kompetensi di kampus dengan industrinya gitu. Iya, ada juga seperti itu ya. Nggak matching ya, ya memang betul juga sih, itu realitanya. Terkadang kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan itu tidak sesuai dengan capaian di kampusnya itu gitu. Makanya pada saat menyusun kurikulum di kampus itu harusnya mengundang praktisi. Iya, betul. Memang seperti itu ya. Memang harusnya seperti itu ya. Udah mulai. Sudah. Udah ya? Nah, MBKM inilah ya kita mulai. Jadi setiap menyusun kurikulum itu memang sudah melibatkan langsung praktisi gitu ya. Apa sih yang mereka butuhkan dari lulusan fisika ini gitu? Apa sih yang mereka luluskan dari lulusan biologi ya misalkan? Oh, kami itu mau lulusan kalian itu bisa ini, bisa ini. Nah, itu yang kita masukkan di kurikulum. Jadi match kan? Ketemu dia apa yang dibutuhkan di lapangan sama yang kita persiapkan dari kampus. Betul. Gitu. Bagus sih ya programnya itu. Sampai ke sana, sampai lagi kalau bisa datanya ya. Berapa butuh data karyawan untuk tahun sekian. Jadi sekolah juga tahu berapa butuh kelas, ruangan ya kan. Nah, itu Jangan sampai nggak matching datanya juga. iya. Nah, itu salah satu mungkin penyebab pengangguran ya. Iya. Kampus banyak meluluskan ya kan, tapi yang dibutuhkan di lapangan itu ternyata cuma segini gitu, Iya. cuma sedikit. Ya Iya. mungkin itu dia yang keluar banyak, yang masuk ke sini sedikit ya. Yang lainnya pada antri di luar itu mungkin pengangguran itu tadi. Iya. Lebih spesifiknya bisa jadi yang bidang ini harusnya banyak tapi kuliahnya dikit. Nah, bisa jadi kan? Nah, iya. Harusnya itu juga harus ada pemetaan kali ya. Iya. Pemetaan supaya merata tadi ya posisinya kan. Iya. Mungkin perlu sampai ke situ kajiannya itu. Iya. Tapi itu mungkin jangka panjang ya. Iya. Betul sih. Jadi negara yang bagus tuh menguasai data dia. Iya betul. Penting banget data sekarang. Data. Betul. Makanya pekerjaan data analis dicari sekarang. Data analis itu yang sekarang ini memang betul-betul lagi. Betul. Dia orang ya saya kurang tahu juga sih, tapi yang saya tahu dia harus paham bisnis juga, paham apa komputer juga, apa IT juga ya. Iya. Data analis itu kan pakai pemrograman ya, mengolahnya kan. Iya. Paham statistik, jadi Iya, statistik, banyak ya. Gitu. Ini ya pakai AI mungkin, karena kalau manual lagi nggak bisa ya, karena banyak datanya. Banyak data. Makanya pakai pemrograman. Iya. Oke Bang Chandra, ini udah luar biasa sekali nih. Mungkin closing statement lah dari Bang Chandra. Oke, untuk pendidikan aja kali ya. Ya. Baik, karena bidangnya saya di pendidikan ya. Yes. Jadi secara umum untuk pendidikan ini kita pada prinsipnya mari kita sama-sama peduli ya, peduli terhadap pendidikan mulai dari dasar ya. Basic sekali mulai dari SD ya, SMP. Yang harus kita bentuk itu sebenarnya adalah karakter diri kita itu ya. Kemudian kita harus bisa mengembangkan potensi diri, kemudian fokus terhadap apa yang kita capai ya. Ya, jadi untuk seluruh akademisi juga ya, termasuk saya juga yang mungkin masih banyak sekali kekurangannya ya. Sebagai pembelajar kita memang harus benar-benar mempersiapkan generasi saat ini ya, untuk mempersiapkan dirinya itu supaya bisa benar-benar matang menghadapi masa depan.